kurang suatu apa. Dipersembahkan oleh Setelah perjalanan panjang, tibalah kami di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Bumi Mataram. Guna melihat lebih dekat kehadiran pemerintah di seluruh pelosok Nusantara dari beragam aspek. Terlebih pada saat telekomunikasi dan digitalisasi menjadi solusi paling vital dari penanggulangan pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Inilah perjalanan kami untuk melihat lebih dekat potret Indonesia dalam Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Pemirsa, dalam Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara Barat, kali ini saya berada di Mataram. Di sini mereka masih belajar secara daring, pembelajaran jarak jauh, dan coba kita lihat seperti apa pembelajaran berbasis internet berlangsung di Mandua Mataram ini. Pak Lalu, apa kabar Pak Lalu? Baik. Bapak, di sini kalau untuk pembelajaran jarak jauh masih berlangsung? Ya, masih berlangsung. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan di sini, sebenarnya ada kendala mungkin Pak? Ya, saya kira kalau berbicara kendala hampir di semua tempat punya kendala. Yang kami rasakan kita di Mandua kendalanya memang di fasilitas. Tapi kalau untuk akses internet bisa diakses ya Pak? Insya Allah untuk di Mandua Mataram hampir, kalau kita lihat persentasenya dari laporan kami sekitar 85% sudah. Dan lancar aksesnya ya Pak ya? Bapak, dengan pembelajaran jarak jauh ini Pak, gimana sih Pak pemantauannya terhadap guru maupun aktivitas belajar siswa? Jadi untuk memantau aktivitas pembelajaran lewat e-learning, salah satunya alternatifnya kita pakai yang video conference. Jadi di video conference itu nanti Bapak Ibu Guru bisa ada interaktif dengan siswa. Saya kira inilah salah satu cara untuk menjawab tatap muka. Maksimal dan efektif ya Pak? Efektif untuk sementara. Tidak ada cara lagi yang lain. Karena untuk bertemu di kelas tidak bisa. Sekarang saya berada di salah satu rumah anak yang sedang belajar daring. Ini namanya adalah Nabila. Nabila adalah salah satu siswa dari Mandua Mataram. Kita lihat seperti apa dia belajar daring dari rumah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Nur Hidayah ya? Ya. Bu Nur sudah hampir 6 bulan Ibu Iya. Nabila belajar di rumah. Apa Iya. Bu yang paling mungkin jadi satu keluh kesah banget buat Ibu? Yang paling jadi kendala kita sinyal internetnya. Kemarin pernah dia ke Sendat, kemarin sore ini sama berapa hari yang lalu. Ibu merasa kesulitan nggak dengan hal itu? Enggak sih. Enggak. Soalnya kan ini teknologi ini kan sekarang bisa dia video call sama temannya, bisa dia WA. Oke. Nabila, dengan Nabila dulu sempat belajar lama nih di sekolah, sekarang harus belajar dari rumah. Rasanya itu mungkin Nabila senang atau Nabila pengen di rumah aja atau mau ke sekolah lagi? Pertama senang belajar di rumah, soalnya ya tadi kita belajar tidak bangun pagi ke sekolah gitu, terus tidak belajar dari pagi sampai sore. Itu sih enaknya kalau belajar di rumah. Terus bisa dibantu orang tua juga, dibimbing. Terus yang tidak enaknya itu ya kita kalau belajar diberi tugas tidak mengerti tugas itu, terus ingin bertanya tidak mengerti juga sama ya, kecuali kita tatap muka langsung sama gurunya, langsung bertanya, dijelaskan langsung di sekolah, baru kita paham caranya gitu. Nabila, ini kan kalau dulu mungkin nggak setiap hari pakai laptop. Kalau sekarang udah setiap hari pakai laptop, teman-teman Nabila dan Nabila, Iya. ini gimana nih?
Merasa berguna nggak kemampuannya? Berguna, soalnya kalau kita menggunakan laptop itu kita bisa saling sharing, buka Google bisa. Terus kalau bosan buka HP bisa buka laptop, nonton YouTube di laptop bisa gitu. Tadi aku lihat Nabila lagi belajar pakai laptop ya Bu ya. Terus kata Ibu tadi juga dia tethering. Nah itu semuanya Ibu siapkan. Apakah mungkin ada keluhan dari Ibu atau seperti apa? Sekalipun ada keluhan, tapi mau tidak mau kita harus siapkan. Karena kan untuk masa depan mereka, dukungan sekolah itu luar biasa. Disiapkan wifi di sekolah. Jadi alhamdulillah. Nah, ini ruangan guru yang sedang melakukan aktivitas learning. Jadi ini ruang guru yang sedang beraktivitas mengajar online, Pak. Ini yang kita harapkan guru-guru di sini daringnya berasal di sekolah. Sebenarnya di aturan itu disuruh TSH, teaching from home. Tapi untuk lebih mudah mengkoordinir, maka guru-guru yang punya jadwal daring dia harus berada di sekolah supaya kami bisa kontrol dan untuk mengatasi masalah jaringan internet. Baik. Ada komplain nggak sih Pak yang mungkin sering kali ditemukan dan disampaikan oleh orang tua murid? Jadi saya masalah komplain tentang belajar dari rumah ini saya lihat sudah titik jenuhnya ini. Karena banyak orang-orang tua yang menanyakan kapan masuk sekolah. Kapan masuk sekolah? Sehingga kami mencoba untuk dalam rangka persiapan simulasi melakukan survei ke orang tua melalui Google Form. Ternyata dari hasil Google Form itu 850 orang tua mengharapkan supaya tetap tatap muka. Sekitar 95 masih memberikan keraguan-raguan untuk anaknya datang ke sekolah. Baik, jadi perbandingannya cukup signifikan ya Pak? Inilah yang kita 850 ingin tatap muka, 90-an ingin di rumah saja. Pemirsa, jika tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembelajaran jarak jauh berbasis daring berlangsung di salah satu sekolah yang terdampak pandemi COVID-19 di Mataram, selanjutnya kita akan melihat pula bagaimana siswa yang telah melakukan simulasi belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak terlepas dari teknologi di SMA Negeri 5 Mataram. Saksikan perjalanan kami dalam Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Inilah SMA Negeri 5 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Salah satu sekolah yang sudah melakukan simulasi pendidikan darurat di tengah pandemi COVID-19.
Awalnya, kami berpikir mustahil pendidikan di kala pandemi dapat berjalan dengan baik. Mungkin tidak ada satupun siswa yang berani mengikuti simulasi pendidikan darurat ini. Namun ternyata fakta berkata lain. Kami yakin para siswa sadar betul mereka sedang bertaruh nyawa. Akan tetapi pancaran mata mereka begitu bergelora dan penuh semangat pantang menyerah guna meraih pendidikan yang lebih cerah. Assalamualaikum Ibu. Ibu, gimana keberlangsungan belajar tatap muka lagi Bu? Hari ini gimana Bu? Alhamdulillah ini anak-anak memang sedang rindu bagaimana belajar tatap muka, jadi baru masuk materi langsung Semangat ya Bu ya? semangatnya semakin ya. Ya, aku lihat di sini semuanya pada pakai masker, jaga jarak ya Bu ya. Ibu, aku boleh ngobrol dengan salah satu siswa ya Bu ya? Ya, boleh. Tadi sudah ada Anang di sini ya Bu ya. Anang, gimana Anang belajarnya hari ini? Oh, seneng banget, bahagia banget kan. Waktu tuh kita nggak sekolah tuh bulan Maret. Awal-awal sih emang enak tuh, pas rentan waktu 2 bulan tuh merasa jenuh banget kan. Sampai sekarang baru masuk udah 7 bulan. Itu bahagia banget rasanya ketemu teman-teman ya, walaupun suasananya agak kurang kayak Kurang apa tuh? teman-temannya dibatasin kan kayak gini, jaga jarak ya, walaupun masuk tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kayak dari awal masuk wajib menggunakan masker, Pakai masker. ngecekkan suhu tubuh, terus hand sanitizer. sanitizer. Itu sih. Pak Rofik, SMA Negeri 5 Mataram ini hari ini sudah melakukan simulasi belajar tatap muka lagi di masa pandemi. Sejak hari pertama sampai hari ini Pak, seperti apa evaluasinya, apa saja yang terjadi? Iya, jadi simulasi ini sebenarnya sudah kami persiapkan sejak lama. Dimulai dengan kami mengisi instrumen tentang kesiapan sekolah. Ketika instrumen yang kami isi itu kemudian dinilai oleh Dikbud dan sekolah kami dinyatakan siap, maka kami diberikan diberikan kesempatan untuk simulasi ini. Kemudian Pak, dari kemarin mereka sempat belajar secara daring di rumah, diawasi oleh orang tua. Nah sejauh ini Pak, sekarang sudah mulai lagi simulasi belajar di sekolah. Tanggapan orang tua seperti apa Pak? Apakah ada komplain mungkin yang disampaikan oleh orang? Ya, jadi sebelum simulasi, semua pembelajaran itu dilaksanakan dengan daring. Daring tentu saja di sana sini ada hambatannya. Cuman kalau di Mataram ini, apalagi di SMA 5, alhamdulillah hambatan untuk daring itu kecil saja. Kemudian ketika ada simulasi, maka simulasi itu sebenarnya tetap ada pada orang tua keputusannya, anak ikut atau tidak, karena kami memberikan surat pernyataan kepada orang tua. Apabila anak diizinkan, maka anak itu datang ke sekolah. Ada suratnya, surat pernyataan. Tapi kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan, maka tidak apa-apa, akan kita layani dengan daring. Pada saat sekarang ini kan internet itu hal yang lumrah untuk masyarakat, apalagi anak-anak. Iya. Ini seperti apa sih Pak dampak positifnya? Ya, kita melihat kebutuhan internet itu sudah semua kalangan nindang ya. Mau dari mungkin generasi baby boomer, generasi sekarang yang kita sebut generasi Z dan Alpha, itu sudah sangat akrab dengan internet gitu. Oleh karena generasi ini membutuhkan iklim yang berbeda, hidup pada zamannya, kita perlu ada integrasi di dalam pembelajaran melalui di dalam kurikulum itu. Kalau selama ini yang lain-lain juga bisa kita integrasikan, maka kita berharap juga ada semacam dukungan policy untuk pihak yang mengelola internet itu bisa masuk ke sekolahan gitu. Mungkin bentuknya integrasi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi satu kewajiban. Dampak langsung yang kita rasakan itu adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri secara talenta kompetitif yang sangat global saat ini kita sangat perlukan untuk itu. Dan satu lagi, dengan integrasinya pembelajaran internet di kurikulum akan memudahkan mobile learning. Belajar di mana saja, akses dengan mudah. Mataram potensial untuk itu, Mbak.
Teknologi dan informasi menjadi bagian yang tak terlepaskan di era modernisasi saat ini. Berbagai pihak bersinergi bersama untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kalaupun kehadiran teknologi dan informasi telah dirasakan manfaatnya, kita semua perlu lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan kemana-mana, tetap di Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Akhirnya di hari kelima berada di Pulau Lombok, kami bisa bertemu dengan salah satu tim bakti, khususnya di bagian Divisi Layanan Teknologi Informatika untuk Pemerintah, Hartasya Susan Panadea. Mbak Dea, dari hasil pembangunan yang sudah dicapai Bakti sampai hari ini, apa saja sih bentuk pemanfaatan yang mungkin dirasakan sekarang oleh masyarakat, Mbak? Iya, kalau untuk pemanfaatan itu berbeda-beda. Kalau untuk BTS yang pasti bisa dimanfaatkan untuk telepon, untuk berkomunikasi. Tapi kalau untuk akses internet, dia itu lebih ke jaringan akses internet. Dan itu berbeda di setiap sektor, karena kita bangun ada di sektor pendidikan, yaitu sekolah, di sektor kesehatan, yaitu puskesmas, di pemerintahan desa, ataupun di balai latihan kerja dan layanan publik lainnya. Dan itu dimanfaatkan di masing-masing sektor tersebut. Jadi sesuai dengan bidangnya gitu. Dan ini kebetulan untuk layanan publik sebagai fokus utamanya ya, Mbak. Nah, masyarakat sejauh ini persentasenya, Mbak, untuk penggunaan internet itu seperti apa sih? Apa yang paling banyak digunakan? Di mana penggunaannya paling banyak? Itu ketahuan nggak sih, Mbak? Kalau misalnya akses internet yang dibangun Bakti memang paling banyak adalah sekolah di dunia pendidikan. Kalau untuk pemanfaatannya, untuk sekolah kita memang di dalam dunia pendidikan kita juga ada bekerja sama dengan beberapa startup untuk e-learning dalam misalnya dalam ilmu pengetahuan dan juga ada dalam bahasa atau bahasa Inggris. Jadi bisa belajar secara e-learning dengan menggunakan akses internet tersebut. Dan pastinya akses internet juga digunakan oleh pendidik juga untuk melaporkan data pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan semua pelaporan yang dari daerah ke pusat itu bisa menggunakan internet itu gitu. Mbak Dea, berbicara soal pendidikan, pada saat masa pandemi seperti ini belajar tidak lagi dilakukan seperti hari-hari biasanya bertatap muka. Sekarang mereka ada shifting melakukan pembelajaran harus e-learning atau video conference. Bakti seperti apa sih bantuan yang diberikan, donasi atau persiapan apa yang dilakukan, Mbak? Iya, kalau Bakti sendiri memang akses internet yang diberikan Bakti itu sebagian besar adalah di sekolah ataupun di dunia pendidikan. Dan memang Bakti sudah bekerja sama dengan beberapa startup yang tadi sudah disampaikan, khususnya untuk di bidang pendidikan secara e-learning. Jadi di sekolah manapun murid-murid atau siswa-siswa itu bisa melakukan pembelajaran, dia bisa mendapatkan ilmu di menggunakan e-learning tersebut. Itu yang bisa kita fasilitasi sih dengan memanfaatkan internet yang sudah kami berikan, kurang lebih seperti itu.
Kemudian beriring jalannya waktu, muncullah komplain, kemudian ada keluhan, usulan. Nah, ini mungkin disampaikan tidak hanya dari murid, dari guru, tapi orang tua, ada masyarakat. Ini seperti apa sih Mbak penyampaiannya kepada Bakti? Iya, kalau ketika ada keluhan khususnya untuk permasalahan internet Bakti ya, kita menyediakan layanan call center 24 jam Bakti, dan di setiap perangkat internet yang diberikan Bakti itu sudah terdapat nomornya dan juga nomor kontak penyedia internet tersebut. Jadi ketika ada keluhan silahkan ditelepon dan kita akan langsung meninjau dan menindaklanjuti dari keluhan tersebut. Kemudian kalau kita bicara soal tindak lanjut dari keluhan, ini semuanya pembangunan dari unit-unit infrastruktur ini adalah berdasarkan usulan ya Mbak, ya, seperti yang Mbak bilang. Betul. Nah, pada saat sudah berfungsi, kemudian ada orang yang mungkin belum merasakan manfaatnya. Ini seperti apa Mbak tindak lanjut dari Bakti? Iya, kalau karena memang ini adalah usulan dari daerah, usulan memang dari kementerian ataupun pemerintah daerah yang membutuhkan. Jadi memang yang sudah diusulkan adalah memang yang membutuhkan akses internet. Kita harus memastikan yang mendapatkan itu memang yang membutuhkan, dan pastinya dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan baik juga dengan akses internet tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau untuk pemanfaatannya ya pasti dimanfaatkan sesuai dengan sektor masing-masing gitu. Mbak, setelah ada kaitannya dengan pemerintah daerah, seperti apa sih sinerginya, kemudian evaluasinya berjalan dengan pemerintah daerah, mengingat Bakti sebenarnya punya berkantor di Jakarta. Betul. Nah, pada saat ada di sini seperti apa Mbak pemantauan yang dilakukan mungkin? Oh ya, sebenarnya secara berkala kita mengadakan rakor dengan pemerintah daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi misalnya di daerah Nusa Tenggara itu akan dilakukan rakor sendiri, daerah Papua akan dilakukan sendiri, pokoknya berdasarkan daerah masing-masing. Tetapi tidak sedikit juga Pemda yang datang ke Bakti untuk dia menyampaikan usulan atau misalnya dia menyampaikan keluhan atau hanya sekedar berkonsultasi, itu juga kami juga melayani. Tapi ketika pandemi ini kita memang semua menggunakan online gitu. Mbak Dea, tujuan output yang paling utama dan terutama Mbak Bakti hadir di NTB apa Mbak? Hadirnya Bakti memang dikhususkan untuk publik. Jadi Bakti itu ada untuk membangun infrastruktur telekomunikasi untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Daerah-daerah yang belum ada sinyal seluler, belum ada internet masuk, dan itulah yang Bakti hadir di sana yang memang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Peran Bakti adalah memberikan jaringan tersebut. Dengan jaringan akses internet tersebut, sektor pendidikan, sekolah, siswa itu dapat memanfaatkan e-learning, dapat mengakses e-learning, dan mereka bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan pendidikan dengan baik menggunakan e-learning. Seperti itu. Setiap perjalanan memiliki banyak cerita, termasuk perjalanan kami di sini, di bumi Mataram yang menjadi epicentrum pendidikan Nusa Tenggara Barat. Digitalisasi di kala pandemi menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa menghentikan semangat generasi muda Indonesia untuk menjadi penerus bangsa. Nantikan perjalanan kami minggu depan dengan kisah yang tak kalah menarik. Hanya di Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih Telkom 4 dengan parameter pastikan tetap terinformasi dengan tayangan lebih jernih bersama Metro TV. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19.
Bahkan Padi Reborn membuat lagu khusus loh untuk mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Lalu, sulitkah mengatur masyarakat untuk disiplin? Menghadirkan